Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur seraya memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya pujian hingga hari ini, hingga Jumat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk terus melimpahkan kenikmatan kepada kita, yang dengannya kita bisa menghambakan diri kita kepadanya Subhanahu wa ta'ala, yang dengan nikmat-nikmat ini kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dari sekian banyak kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara yang paling penting yang untuk terus kita syukuri dan buktikan kesyukuran kita dengan aplikasi-aplikasi hidup adalah kenikmatan ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya membersamai kedua atau salah satu dari orang tua kita. Tentu jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat membersamai kedua orang tua atau mendapatkan kedua atau salah satunya masih hidup adalah merupakan nikmat yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena lewat jalur ini, lewat jalur berbakti kepada kedua orang tua, di sana ada jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, besok tepatnya tanggal 12 November ada satu hari yang diperingati dalam kalender kita yang disebut dengan Hari Raya atau Hari Ayah Nasional. Tentu bagi seorang muslim seperti kita ini, hari untuk berbakti kepada kedua orang tua atau salah satu dari keduanya yang masih berada di tengah-tengah kita tidaklah terbatas dengan hanya waktu sekali hanya dalam 1 tahun atau 2 kali dalam 1 tahun atau ukuran-ukuran terbatas, karena bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya bagi seorang muslim tidaklah dihitung dengan batasan waktu. Minimal bentuk bakti kita adalah memberikan rasa gembira, memberikan rasa bahagia, menghadirkan rasa bahagia di dalam hati kedua orang tua kita, khususnya bagi mereka-mereka yang sedang berada jauh, terpaut dengan jarak yang begitu jauh. Maka hari ini dengan wasilah-wasilah dan alat-alat komunikasi kita, semuanya bisa menjadi satu bagian untuk membuktikan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Dan inilah yang merupakan salah satu dari sekian banyak perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu janganlah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, dan berlaku baiklah, berbuat baiklah kepada keduanya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, jika kita masih mendapati keduanya atau salah satu dari keduanya masih hidup, maka janganlah pernah mengatakan kata-kata yang menyakiti perasaan mereka, kata-kata yang membuat mereka sampai bersedih hati. Dan inilah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita, meskipun hanya dengan mengeluarkan kata-kata indah, kata-kata yang kemudian bisa menyenangkan mereka. Dan jangan sampai ada dari lisan kita bahasa-bahasa, kata-kata yang kemudian menyinggung hati dan perasaan orang tua kita tersebut. Dalam sebuah riwayat diriwayatkan dari Abi Burda, suatu ketika ia melihat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bersama salah seorang dari Yaman
orang ini sedang beribadah tawaf bersama Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dengan cara ia menggendong orang tuanya. Ia melaksanakan ibadah tawaf yang saat itu begitu sulit. Bahkan hari ini kalau kita melaksanakan tawaf bukan mudah dilaksanakan, berkeliling dengan keliling yang tertentu, jumlah yang tertentu. Maka ini bukanlah suatu hal yang mudah, apalagi ia melakukannya dengan membawa beban yang tidak ringan. Yang ketika itu ia kemudian bersyair, melantunkan syair-syair untuk memotivasi dirinya, membawa orang tuanya beribadah. Ia kemudian mengatakan, sesungguhnya diriku adalah tunggangan ibu yang sangat patuh. Apabila tunggangan yang lain berlari, maka aku tidak akan berlari. Setelah melaksanakan ibadah tawaf tersebut dengan cara menggendong ibunya, sang orang Yaman ini lalu kemudian berkata dan bertanya kepada Abdullah bin Umar, "Ya Ibn Umar, atarani jazaituha?" Apakah dengan apa yang engkau saksikan tadi? Dari jauh saya datang dari Yaman, lalu kemudian saya bertawaf dengan cara menggendong ibu saya. Apakah dengan cara itu saya bisa membalas budinya, membalas jasanya terhadap saya? Apa jawaban Ibnu Umar? Beliau mengatakan, la wala bizafratin wahidatin. Engkau tidak akan mampu membalas kebaikan jasa ibumu dengan apa yang engkau lakukan, bahkan tadi dengan upaya yang sangat luar biasa itu. Satu tarikan nafasnya ketika melahirkanmu tidak akan mampu membayar semua itu. Maka ini jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selama kita masih berstatus sebagai anak, selama kita menyandang gelar sebagai anak, maka selama itu pula kewajiban berbakti kepada kedua orang tua kita akan terus berlangsung dan berjalan. Bahkan pun kalau keduanya telah meninggalkan kita atau salah satu dari keduanya telah meninggalkan kita, maka masih kewajiban itu tetap berada di pundak-pundak kita. Maka jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak dalam Al-Qur'an, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam motivasi-motivasi untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Di antaranya kita sebutkan untuk kembali mengingatkan kepada kita bahwa tanggung jawab ini adalah tanggung jawab yang harus kita tunaikan dan tidak boleh kita lalaikan. Kenapa? Karena di sana ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada balasan yang sangat luar biasa. Yang pertama di antara keutamaan berbakti kepada kedua orang tua adalah bahwasanya ridha Allah Subhanahu wa taala bersama dengan ridha kedua orang tua kita. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridal walidaini wa sakhatullahi fi sakhatil walidaini. Keridaan Allah Subhanahu wa taala sangatlah tergantung dengan keridaan kedua orang tua kita, dan murka Allah Subhanahu wa taala demikian halnya juga sangat tergantung dengan kemurkaan kedua orang tua kita. Maka jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari dalam kehidupan ini untuk senantiasa kita berusaha, berupaya dengan apapun yang kita mampu membuat dan menjadikan keridhaan orang tua kita terhadap diri kita. Karena dengan itulah kita akan mendapatkan keridhaan, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua dari berbakti kepada orang tua kita, bahwasanya kedua orang tua kita adalah pintu surga yang diberikan dan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita di dunia ini. Dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima anfu thumma ragima anf thumma ragima anfu qila man ya Rasulullah." Sungguh celaka, kata Rasulullah. Celaka, celaka, celaka 3 kali disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekiranya kata ini disebutkan cukup sekali, maka sudah sangat mencukupi untuk memberikan kepada kita peringatan
untuk berhati-hati terhadap apa yang akan disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kalau beliau menekankan perkataannya dan sabdanya sampai 3 kali, maka tentu jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan raghima anfu, thumma raghima anfu, thumma raghima anfu, celaka, celaka, celaka. Siapakah mereka? Kata Nabi SAW, qala man adraka walidayhi indal kibar ahaduhuma aw kilahuma thumma lam yadkhul al jannah. Orang yang paling merugi, yang paling celaka adalah mereka yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya dalam kondisi tua renta, lalu kemudian ia tidak bisa menjadikan pertemuan dengan orang tuanya dalam kondisi tua itu menjadi jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dalam kondisi tua orang tua kita itulah, pada posisi-posisi seperti ini kita akan menghadapi betapa sulit merawat dan menjaga keduanya. Tapi di situ ada janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mampu berkhidmat dengan baik kepada salah satu atau kedua orang tuanya, maka inilah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allah bukakan kepada kita pintu surga dan kita masih hidup di dunia ini. Kemudian yang selanjutnya, jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tua adalah merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah, amalan ibadah apakah gerangan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika ditanya pertanyaan tersebut, Rasulullah mengatakan as-salatu ala waqtiha. Yang pertama, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah salat tepat pada waktunya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud kembali bertanya, "Tsumma ai, apa lagi setelah itu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma birru alwalidain." Berbakti kepada kedua orang tua. Lalu yang ketiga, amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah al-jihadu fi sabilillah. Berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jemaah sekalian, kalau kita perhatikan dengan baik hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan berbakti kepada orang tua jauh lebih baik, jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana jihad dalam artian berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan segala apa yang kita miliki, mulai dari harta sampai pun nyawa kita korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu kondisi di mana berbakti kepada kedua orang tua jauh lebih dicintai dan jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang ibadah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian yang terakhir, dari sekian banyak motivasi kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, bahwasanya berbakti kepada mereka adalah wasilah untuk memanjangkan umur kita. Sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yumadda lahu fi umrihi wa an yuzada lahu fi rizqihi falyubirra walidayhi." Barang siapa yang menginginkan dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, maka hendaknya ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari terus untuk bersungguh-sungguh berbakti kepada kedua orang tua kita, khususnya jika kita masih bersama dengan mereka atau salah satu dari keduanya.
Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menyebutkan tentang motivasi dan dorongan-dorongan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk kita terus berbakti kepada kedua orang tua kita dengan berbagai macam cara bakti kita kepada mereka, maka pada khutbah yang kedua ini kami menasihatkan kepada kita semua untuk mari menjauhkan diri dari segala bentuk kelakuan yang bisa menyakitkan hati kedua orang tua kita sehingga mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan atau dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ibka'u alwalidaini minal uquq, sesungguhnya membuat orang tua kita itu menangis adalah termasuk bentuk kedurhakaan. Maka sangat banyak bentuk-bentuk kedurhakaan, membuat mereka menangis, membuat mereka bersedih, tidak patuh dan taat kepada apa yang mereka perintahkan, tentunya pada hal-hal yang dianjurkan dalam agama kita. Maka semua ini adalah bentuk kedurhakaan kepada mereka. Maka khusus pada khutbah yang kedua ini saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudaraku para penuntut ilmu, para mahasiswa yang ada di Stibah. Antum datang dari jauh. Tentu orang tua yang telah mengirim kita ke tempat ini untuk belajar, mereka memiliki harapan-harapan yang baik akan tercapai pada diri kita di masa-masa yang akan datang. Maka janganlah mendurhakai amanah-amanah mereka. Jadilah kalian sebagai penuntut ilmu yang sejati, hadir di tempat ini dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa untuk melaksanakan amanah-amanah dari setiap orang-orang tua kita. Semoga dengan niat ikhlas itu Allah Subhanahu wa taala memudahkan ilmu itu masuk ke dalam hati kita, kemudian teraplikasi dalam hidup kita sehari-hari.